prasyarat karena kita harus tahu juga dari zaman sejarah ya, dari zaman buyut saya loh Gajah Mada. Buyut. Oh, saya kan buyutnya Gajah Mada. Jadi bukan hanya sekedar dari keturunan sultan ya, melainkan dari seorang Gajah Mada. Wow, luar biasa. pakai ilmu kanuragan. Berkaitan dengan supranatural. Tunggu sebentar. Ilmu kanuragan ya. Berarti ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu sangat kental dengan hal-hal seperti ini. Saya sebagai praktisi bela diri ya. Saya sebagai praktisi bela diri yang sudah belajar pencak silat dari umur 8 tahun, saya mencintai budaya Indonesia, yaitu pencak silat. Saya belajar berbagai macam aliran bela diri. Saya belajar berbagai macam aliran bela diri silat dari beberapa orang juga. Dan selama saya belajar bela diri, kalau mau belajar melihat dunia lain tanpa puasa, hanya wirid 1 jam langsung pengisian. Kalau Mbak Denis mengizinkan silahkan. Iya. Pengisian. Kira-kira menurut teman-teman apa yang diisi? Kira-kira menurut teman apa yang akan diisi kepada manusia? Ya. Kira-kira apa? Makanya disematkan santet. Sebenarnya nggak bagus juga kan? Nggak bagus. Dan saya jujur pribadi, saya juga percaya. Makanya harus percaya. Wow. Ada santet. Harus percaya sama santet. Siapa yang tahu nggak? Oke. Hanya orang-orang tertentu lah yang diridhoi. Oke. Siapa yang mengetahui hal gaib? Hanya orang-orang tertentu. Nah, makanya orang yang mau melakukan riyadhah, maka orang tersebut akan mendapatkan sesuatu kelebihan. nah bener kan? Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction suatu video podcast dari Denis, yaitu yang mendatangkan para dukun-dukun. Sebenarnya podcast itu dilakukan atau diupload sebelum podcastnya Denny Sumargo. Namun kenapa saya memberikan reaction kepada podcastnya Denny dulu? Padahal ada beberapa pembahasan dari podcastnya Denis itu yang sangat menarik untuk saya bahas. Yaitu beberapa yang saya tangkap dari pembahasan itu adalah beberapa pernyataan yang tidak sejalan dengan syariat. Jadi saya harus membahasnya, harus. Karena pernyataan-pernyataan mereka sangat bertentangan dengan akidah dan sangat sedikit orang-orang yang mereaction, ya. Sangat sedikit orang-orang yang mereaction, hanya saya mungkin ya. Namun kalau di media sosial lain seperti Instagram atau TikTok, Ustadz Deddy Sulaiman dan lain sebagainya, mereka memberikan tanggapan dan pencerahan juga. Namun tidak dengan mereaction. Yang mereaction mungkin hanya saya sendiri. Nah, kenapa saya ingin mereaction? Karena saya ingin mereaksi dengan spontan apa yang mereka katakan. Ya, terlepas ada yang salah atau keliru dari pengucapan saya, itu murni datangnya dari kebodohan atau kehilafan saya. Kalau ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya ingin mereaction seperti apa pernyataannya. Dan seperti biasa, saya akan memberikan pernyataan atau pengetahuan saya secara spontan. Ya, secara spontan. Karena saya cenderung suka memberikan tanggapan secara spontan dengan apa yang saya tangkap, dengan apa yang saya cerna, dan apa yang saya rasakan. Dukun penipu, dukunnya siapa gitu loh. Kalau ada kan kita tangkap bareng-bareng. Dukunnya siapa? GBN yang itu, yang pakai santet, tapi yang pakai ini loh, yang pakai barang-barang, yang pakai ini, yang pakai apa alat-alat gitu. Kalau yang pakai alat-alat itu kan tradisi dari zaman dulu. Bahkan ada beberapa agama di Indonesia. Bukan alat, maksudnya trik gitu. Lah itu kan bahasa dia trik. Kan gini, bahkan ada beberapa agama yang telah dilegalkan dan dipatenkan di dalam Pancasila, dalam ideologi Indonesia ini. Itu ada beberapa agama yang masih pakai trik-trik seperti itu yang dianggap trik oleh ini. Padahal itu memang prasyarat karena kita harus tahu juga dari zaman sejarah ya, dari zaman buyut saya loh Gajah Mada. Saya kan buyutnya Gajah Mada. Jadi bukan hanya sekedar dari keturunan sultan ya, melainkan dari seorang Gajah Mada. Wow, luar biasa. Coba lanjut kita. Turun Gajah Mada ya, Gajah Mada, lalu Sang Bima turun lalu kesultanan kami, dari sultan ke kakek kami yang namanya Raden Said ya, Pangeran Diponegoro, lalu turun lagi ke sultanan. Itu semuanya memakai materi supranatural.
gitu loh. Termasuk buyut kami ini Gajah Mada gitu loh, waktu zaman perang Bubat gitu kan. Melawan Lingga Buana. Itu kan semuanya pakai ilmu kanuragan. Berkaitan dengan supranatural. Tunggu sebentar. Ilmu kanuragan ya. Berarti ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu sangat kental dengan hal-hal seperti ini. Saya sebagai praktisi bela diri yang sudah belajar pencak silat dari umur 8 tahun, saya mencintai budaya Indonesia, yaitu pencak silat. Saya belajar berbagai macam aliran bela diri. Saya belajar berbagai macam aliran bela diri silat dari beberapa orang juga. Dan selama saya belajar bela diri, saya memang tidak suka dengan istilah kanuragan. Karena kanuragan itu cenderung mengarah kepada sistem kedikdayaan, kesaktian, dan ilmu-ilmu seperti itu. Dan saya tidak suka dengan hal demikian. Karena apa? Karena kalau kita mau belajar bela diri, ya bela diri saja. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu belajar bela diri, belajar ilmu pertahanan diri tanpa mencampur adukan dengan kanuragan, tanpa mencampur adukan dengan ilmu-ilmu mistis. Karena apa? Supranatural. Katanya. Ini yang selalu saya bahas dari awal saya membuat YouTube. Kenapa sih di PSGI atau Silat Garuda tidak mengajarkan ilmu kanuragan atau ilmu kebal atau tenaga dalam? Sejatinya itu tidak ada di dalam bela diri, tidak ada di dalam pencak silat. Ya, tidak ada. Yang mengada-adakan itu karena orang yang memiliki faham mistis-mistis masuk ke dalam suatu perguruan silat dan mengadakannya. Ya, seperti itu. Kita lihat saja di negara-negara misalkan Rusia. Terus mereka mempelajari ilmu gulat atau bela diri tanpa memasukkan unsur-unsur seperti ini, mayoritas. Tapi saya juga tidak tahu apakah ada juga sebagian minoritasnya. Namun selama saya membaca sejarah dari perjalanan Islam Rasulullah SAW, Rasul mengajarkan ilmu bela diri tanpa menggunakan ilmu kanuragan, kesaktian, kedikdayaan, kebal, pukulan jarak jauh, dan lain sebagainya itu tidak ada. Kenapa saya selalu speak up? Kenapa saya selalu berbicara? Karena saya ingin menjadikan pencak silat itu yang hak dan meninggalkan yang batil. Meninggalkan sesuatu yang mistis dan bergerak di bidang yang realistis, yaitu dengan logika. Ya, dengan logika. Spiritual. Apa spiritual? Yaitu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Islam dengan baik tanpa memasukkan unsur-unsur mistis yang berkaitan dengan hal-hal kedikdayaan. Oh, tidak seperti itu bela diri. Oke, lanjut ya. Ini keturunan dari Gajah Mada katanya. Subhanallah. Tapi tentang iya. Ada datanya. Lah buyut saya Raden Syahid juga dia datang dari Bima sana menikahi cucunya Kesultanan Jawa. Ini kan dia juga pakai kanuragan. Nah, tapi nggak pakai nuklir gitu loh. Iya, tapi kemarin di podcast Uya mau nggak percaya dukun. Bukan nggak percaya dukun, bukan. Kita nggak pakai dukun. Ya karena kan sultan-sultan itu sakti semua. Keturunan kita nih sakti semua, buat apa pakai dukun gitu. Kita materinya doa. Dukun kan, iya, gitu loh. Udah bisa sendiri. Dukun juga. Iya, itu yang bilang tadi. Bisa dikategorikan dukun. Kenapa? Contoh gini. Orang zaman dulu ya menganggap kakek buyut gue nih, contoh kayak raja-raja Bima gitu kan. Dianggapnya raja. Sebutan raja itu apa sih? Premannya. Premannya yang menguasai masyarakat di situ. Preman kalau bahasa sekarang, preman gambir. Preman Cibinong itu preman gitu loh. Nah, preman Bima siapa? Ya Gajah Mada gitu loh. Iya. Ini kita ngomong secara Islam karena saya dari Muslim ya. Islam itu tersebar salah satunya usaha fisik dan usaha dakwah. Nah, usaha fisik dan usaha dakwah. Nabi Muhammad salah satunya selain dakwah dengan benar. Nabi Muhammad berdakwah dengan cara yang benar. Dengan damai, tapi kalau diserang lewat pedang. Kenapa nggak mesti doa saja? Begitu juga Nabi Isa atau Jesus Christ kan sampai bisa diizinkan dalam Islam ya, itu bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung, segala macam. Tapi kenapa ketika menghadapi pasukan Romawi segala macam, kenapa nggak pakai doa saja? Tunggu. Ingat ya. Ketika kita berbicara masalah mukjizat para nabi, mukjizat para rasul, itu kejadian yang tidak akan bisa terulang. Ingat, kejadian yang tidak akan terulang. Nabi Muhammad kita percaya bisa membelah bulan. Nabi Isa membangkitkan yang sudah mati. Nabi Ibrahim juga membangkitkan yang sudah mati. Burung dicincang-cincang, disebar di berbagai macam bukit. Ketika Nabi Ibrahim berkata, hiduplah, hidup kembali itu burung yang sudah mati. Ya, bahkan Nabi Ibrahim juga dibakar,
itu bisa bertahan, tidak mati dengan lalapan api. Seperti itu. Itu adalah mukjizat yang tidak akan mungkin terulang kembali, ya, tidak akan mungkin terulang kembali. Apalagi bisa dipelajari oleh umat akhir zaman. Saya mau memiliki ilmu. Saya memiliki ilmu yang dimiliki. Saya mau dong memiliki ilmu dari para nabi, membangkitkan yang mati, kayak gitu-gitu. Belajar membelah lautan dan lain sebagainya. Nah, di dalam perihal ini ya, kalau kita belajar dari para kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh para rasul, pintu mukjizat itu sudah ditutup setelah nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada mukjizat diturunkan kembali. Karena mukjizat turunnya kepada para rasul. Karomah diturunkan kepada para wali. Dan maunah diturunkan kepada hamba yang bertakwa yang mungkin bisa diturunkan oleh Allah ketika benar-benar di posisi terdesak dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini kelebihan atau keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika kita melakukan amalan-amalan tertentu kita bisa mendapatkan suatu kesaktian. No, Islam tidak pernah mengajarkan kita dalam hal seperti itu. Catat baik-baik. Lanjut. Iya. Nah, kalau versi Islam kan diangkat ke langit, kalau versi Kristen kan disalib. Nggak membahas ke situ kan. Iya. Cuman itu kenapa nggak doa saja? Tetap ada usaha lahir sampai beliau lari segala macam. Begitu kan Nabi Zakaria atau Zakarias. Itu sampai di potong, digergaji segala macam. Semua Nabi Muhammad pun perang juga ada kalahnya, ada menangnya, itu dipergilirkan di Quran. Jadi masyarakat kita harus cerdas, karena memahami pelarisan apakah cukup doa terus ongkang-ongkang? Oh enggak, itu nggak cerdas. Harus ada doa, harus ada usaha. Sebagaimana sholat tadi, kenapa nggak cukup berdoa saja? Orang mesti ada jungkir balik, ibaratnya begitu ya. Ada berdiri, ada rukuk segala macam. Ini harus dicerdaskan. Jadi memahami masyarakat, kok lapor ini bagian daripada ikhtiar. Sayyidina Ali itu kalah perang itu gara-gara strategi loh. Oke, Sayyidina Ali kalah perang hanya karena salah strategi. Nah, berarti kita itu dalam Islam dianjurkan untuk berusaha di dalam hal apapun. Kita harus belajar. Kalau kita merasa gagal, kalau kita merasa tidak berhasil di dalam usaha kita, yaitu semua dari kesalahan kita sendiri atau sesuatu yang harus kita mulai belajar kembali, ya. Kita harus belajar dari sesuatu yang namanya kegagalan. Kita gagal, kita merasa bersalah akan sesuatu, bukan berarti kita harus menyerah akan dia, bukan berarti kita harus menyerah untuk melakukannya terus-menerus. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh terpuruk, ya, saya akan berikan sedikit motivasi. Ketika kita gagal, tidak berhasil dengan apa yang kita usahakan, kita harus belajar darinya. Ya, dan biasanya kegagalan itu menggiring kita kepada rasa sakit, dan rasa sakit itu menggiring kita kepada stres, galau, dan lain sebagainya. Namun di balik itu semua kita harus belajar apa sih yang membuat kita gagal, dan kita harus membuat atau memperbaiki kegagalan kita untuk menjadi yang lebih baik. Baru dengan itu kita bisa mencapai yang kita tuju, mungkin dengan cara merubah apa yang membuat kita gagal tersebut, serta merubah sikap, cara berpikir, dan mengikuti kata hati ke depannya. Insya Allah apapun yang kita tuju itu akan mencapai pada titik yang akan membuat kita berhasil nanti. Nah, contohnya seperti yang dikatakan dukun. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya salah mengenai tentang strategi berikut. Namun ketika mereka menjual sesuatu atau jimat-jimatan dengan doa-doa tertentu sebagai penglaris, sebagai pengasih, sebagai keselamatan dan lain sebagainya, itu sejatinya masuk ke dalam ranah jimat, ya, di mana dalam Islam itu bisa dikategorikan haram karena jimat-jimatan sejatinya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Apapun fungsi, kegunaan, dan tujuannya. Lanjut dulu. Khalifah keempat dalam Islam, doanya kurang apa hebatnya? Sampai punya pedang Zulfikar. Itu saja kalah strategi gara-gara kalah perang gara-gara strategi. Sebagai bukan untuk sombong-sombongan ya. Oke. Bismillah. Untuk menambah rasa keimanan. Silakan masyarakat manapun Indonesia kalau mau belajar melihat dunia lain tanpa puasa, hanya wirid 1 jam langsung pengisian. Kalau Mbak Denis mengizinkan silahkan. Pengisian. Kira-kira menurut teman-teman apa yang diisi? Kira-kira menurut teman apa yang akan diisi kepada manusia? Ya. Kira-kira apa? Pengisian. Istilah pengisian kadang kita itu berpikir kepada hal yang mistis pasti.
Karena apa? Diisi, manusia itu diisi. Nah, contohnya seperti kemarin yang saya reaction, yaitu di podcast Denny Sumargo melakukan kebal bacok gitu. Yang kebal siapa sebenarnya? Dukunnya atau orang? Nah, mungkin di sini dengan istilah pengisian tersebut, orang itu diisi dengan ilmu kebal dan dilakukanlah atraksi seperti itu. Ingat, segala sesuatu itu ada triknya. Triknya sudah saya berikan kepada teman-teman sekalian. Jadi tinggal kita memilah atau memilih. Ya, pengisian kira-kira apa yang diisi gitu. Lanjut. Kedua, tentang kekebalan. Silahkan pedang diasah sendiri. Kebal ya. Pedang siapapun, silahkan. Tapi harus ada prepare ya. Nanti video-video kami ada. Iya, ada persiapan. Ketiga, pemindahan penyakit. Oke, jadi ada beberapa tadi yang disebutkan. Yaitu, kalau ingin melihat jin, monggo. Wiritan 1 jam, akan bisa melihat dunia gaib. Ingat, bisa melihat dunia gaib. Sedangkan sudah saya jelaskan kemarin di dalam video saya, tidak ada seorang pun, meskipun ada kalimat lain di surat Yasin, yaitu menyebutkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Namun kita juga harus berkesinambungan di dalam perihal ini. Ketika Allah sudah menetapkan manusia tidak akan pernah ada yang bisa melihat sesuatu yang gaib, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa melihat sesuatu yang gaib. Tidak akan ada yang bisa. Hanya Allah lah yang memegang kunci-kunci yang gaib. Bukan berarti kita minta ke Allah, ya Allah minta kunci gaib. Kenapa bisa dengan semudah itu kita sebagai manusia? Ya, kenapa bisa dengan semudah itu? Contohnya seperti ilmu kebal. Minta kepada Allah, ya Allah minta kebal, langsung diberi gitu. Saking dekatnya sama Allah. Kan luar biasa. Rasulullah pun berdoa kepada Allah ketika mau perangan agar para sahabat diselamatkan di dalam perang atau diberikan kekuatan. Tapi masih saja ada yang gugur, masih saja ada yang syahid. Nah, bagaimana mungkin dukun-dukun ini bisa mengatakan bisa melakukan atraksi kebal dimanapun, gorok-gorokan, bacok-bacokan, dimanapun, ingat dimanapun. Berarti mereka tingkatannya lebih tinggi dari Rasul. Seolah-olah kemampuannya bisa lebih dari Rasulullah SAW. Ini menjadi terbalik, dibolak-balik. Sekarang kita sebagai muslim telah dinampakkan bahwa harus berhati-hati di dalam menjalin kehidupan, entah itu di dalam dunia realistis dan di dunia mistis. Karena kita sedang dihadapkan dengan dunia seperti ini. Kalau dunia gaib itu adalah keimanan, masuk di dalam rukun iman. Kalau kita harus mempercayai sesuatu yang gaib. Bukan berarti percaya pada yang mistis, yang seperti dilakukan oleh para dukun. Coba lanjut. Kambing beli sendiri, ini pemilihan penyakit Nah, kambing ya. ini pengobatan. Dijaga oleh keluarga yang nganter, kita hanya fokus sama pasien. Pasien. Jadi ada pernyataan bahwa para dukun ini bisa melakukan pengobatan atau penyembuhan kepada salah satu penyakit, dan penyakit itu berat, tingkat tinggi lah. Dukun ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit berat kayak gitu dengan cara memindahkan penyakit itu ke binatang. Luar biasa kan? Sangat luar biasa. Jadi sekarang nalar logika kita sedang diuji oleh orang-orang yang mengaku sakti ini. Dimana ketika pemahaman ini masuk kepada masyarakat, terutama yang awam-awam, mereka akan terjebak di dalamnya. Ini sudah banyak terjadi, ya. Banyak terjadi orang yang terjebak di dunia perdukunan, yang pada ujung-ujungnya mereka akan terus menjadi pasien si dukun dan dijadikan ATM berjalan. Ini sudah banyak terjadi. Nah, lanjut dulu. Kalau pasiennya sakit jantung, nanti kambing dibedah oleh keluarga pasien. Sakitnya pindah ke kambing. Bisa itu? Bisa. Luar biasa. Iya, boleh. Bisa, berarti sudah meyakinkan, sangat bisa, positif bisa. Kira-kira di rumah sakit ada gak orang yang memiliki penyakit seperti ini? Ini seharusnya dukun ini masuk ke dalam dunia medis. Karena apa? Ketika medis sudah tidak mampu, maka dukun yang turun tangan. Atau dukun dulu turun tangan. Kalau dukun gak mampu, baru ke medis, dioperasi, dibedah, seperti itu. Kadang dunia mistis itu menggemaskan, kadang dunia mistis itu membingungkan, ya. Coba lanjut. Kambing beli sendiri ya. Silakan. Tapi sakit bener, bukan sakit trik beneran. Iya. Nanti harus ada ronsen segala macam. Jadi gimana kambingnya beli sendiri? Untuk menghindari trik, kalau dibilang trik, Iya. kambing beli sendiri dijaga oleh yang nganter. Iya. Maksudnya keluarganya yang nganter, kita hanya fokus ke sesakit, kita teleportasi. Teleportasi itu perpindahan. Dari hardware ke software, kembali ke hardware lagi. Kalau di zaman Nabi Sulaiman dulu, Singgasana Ratu Bilqis itu kan hardware, padat, sesuatu yang kasar. Jadi software, sesuatu yang soft menjadi hardware lagi. Kalau ilmu hitam ini, tunggu. Tadi menyebutkan ilmu hitam, dan sebelumnya pemindahan antara benda keras atau benda padat menjadi benda halus, terus menjadi padat lagi, lalu dipindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan Nabi. Nabi melakukan itu dengan atas izin Allah. Dengan apa? Mukjizat. Nah, apakah manusia sekarang memiliki mukjizat? Tidak.
sehingga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para rasul. Mungkin dengan media yang berbeda, memindahkan jantung seperti itu. Jadi kan ngaco ini, sudah ngaco ini. Kalau kita dipercaya kepada hal yang mistis seperti ini dengan berlandaskan sejarah para nabi, jadi sudah ngaco. Apalagi di dunia seperti ini. Kita tahu sendiri ya, kita tahu sendiri bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa mengetahui gaib kecuali Allah. Ujuk-ujuk ada manusia yang bisa minta kepada Allah untuk melihat yang gaib. Kan ngaco, seolah-olah sudah dekat dengan Allah. Hitam ya. Kalau dukun juga ada ilmu hitam. Ya, ilmu hitam. Kayaknya yang ngomongin ilmu. Santet juga begitu. Ini yang asli ya. Paku yang hardware dikirim secara teleportasi menjadi software sampai ke suyat atau si korban menjadi hardware lagi. Masuk ke dalam badan. Itu santet, tapi kalau trik beda lagi. Beda, makanya saya perlu mengkritik Mas Samsudin. Mas Samsudin itu sering membawa-bawa nama ayah kandung saya. Ada di YouTube-nya, nanti bolehkan style. Ayah kandung beliau nih. Ayah kandung saya sendiri. Gus. Beliau pernah berguru ke ayah kandung saya. Dia sering ngaku pakai nama ayah kandung saya. Saya mengkritik. Iya. Kiai NU yang asli tidak pernah mengajarkan trik. Kalau mau ibaratnya keramaian pasien atau apa, Bu, jangan seperti itu. Kita ini membuat azimat, membuat doa itu pakai wudhu, pakai sholat, menjaga dari kentut, segala macam, menjaga omongan, menjaga biar nggak sombong. Itu yang buat gitu-gitu aja lah. Jangan biar wah orang terkejut tapi nggak mau tirakat, nggak mau prihatin, mau instan, tapi dicampur ilmu asli. Ini nggak bagus. Ya, Jadi emang si Samsudin tuh ngaku-ngaku dari memang pernah belajar di ayah saya. memang benar. Iya. Ayahnya namanya siapa? Ayahnya namanya siapa? Siti Ghazali, sesepuh Banser dan Pagarusa NU tingkat pusat. Oke, ya. Pagarusa. Itu ngaku sebagai memang iya. Memang iya benar. Cuman bukan ini masalahnya kok pakai trik itu siapa yang ngajari gitu loh. Bukan di trik ya ngajarinnya. Ngajarinnya. Tapi kok dia pakai trik itu kan sama juga saya sebagai anak kandung kan juga tersinggung gitu loh. Samanya. Masalahnya ayah saya gembleng Banser seluruh Indonesia, video ada itu pedang diasah sendiri, dari ujung ke ujung dites, bukan pedang trik. Kebal. Itu ada gitu loh. Dan itu ada pelajaran di pondok pesantren ada. Gitu loh. Kebal itu ada. Kebal itu ada. Aduh. Iya, saya sudah sering melihat atraksi kebal. Ya, banyak atraksi kebal sebenarnya. Yang saya tahu kebal itu trik. Namun di samping hal itu trik, ya kalau mau mengatakan ilmu kebal itu ada, ya sekarang sedang ditantang oleh Dr. Richard untuk membuktikannya, yaitu disayat dengan pisau bedah. Seperti itu. Nah, kenapa sampai saat ini belum ada yang menjawab? Ya, apa saya kekurangan informasi? Nanti teman-teman bisa komentar di bawah. Kira-kira bagaimana kelanjutan tantangan beliau? Semoga ada yang bisa menjawabnya. Terlepas dari itu semua, saya juga ingin memberikan pendapat mengenai ajimat atau atraksi kebal. Di sini ini menggunakan ilmu kebal sebagai atraksi, dan dia mengatakan ilmu kebal itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mungkin di dalam ilmu Allah harus menunjukkan ilmu kebal kepada masyarakat luas? Kapanpun saya mau, dimanapun saya mau, saya bisa melakukan atraksi kebal dengan pertolongan Allah. Nah, masa di dalam Islam diajarkan seperti itu? Ya tidak ada hal seperti itu. Di dalam Islam tidak ada yang mengajarkan ilmu kebal, apalagi ini katanya ilmu gaib. Nah, di perihal ini kita sudah menyalahi suatu ketentuan. Ya, ketentuan. Memang semua ilmu perdukunan ini menyelisihi Al-Quran. Al-Quran berbicara ke sana, dia cari pembenaran ke sini. Al-Quran mengatakan demikian, dia memberikan pernyataan yang demikian. Yang tidak sejalan lah, yang tidak sejalan. Kan kita dibuat bingung ini. Karena mereka mengaku orang yang paling dekat dengan Sang Maha Kuasa. Ya, seperti itu. Lanjut. Ada dicek pedang, silakan di. Orang melihat jin ada. Bawa sendiri, diasah dari ujung ke ujung. Ingat, pedang ada yang pakai trik, yaitu pedang stainless. Ya. Pedang yang bisa melukai itu pedang besi, pedang baja. Kalau stainless itu kelihatan mengkilat, tapi gini-gini cuma merah-merah doang. Ini untuk edukasi ke masyarakat dalam hal ini. Oke. Kalau diasah sendiri pedangnya atau goloknya, lalu nanti dilakukan atraksi kebal. Jadi mereka ingin menunjukkan ilmu kebal itu ada, ya. Sedangkan kemarin sudah ditunjukkan dan gagal. Dan gagal. Itu dia sendiri sudah yang bacok. Bagaimana kalau orang lain yang bacok? Kira-kira bisa gak bertahan dari bacokan? Atau bisa mementalkan bacokan tersebut? Seperti itu. Dah. Tambah ngaco, lanjut. Pangan yang secara nggak sadar yang dilakukan oleh saudara sulap merah ya, diduga dilakukan oleh sulap merah. Karena kenapa? Kalau memang dia tidak percaya terhadap santet,
ini jangan diglobal dan jangan digeneralisir. Iya. Artinya gini Gus, santet ini kan ada, bahasa santet ini adalah kelakuan supranatural dari kalangan hitam kan gitu. Iya. Santet, makanya disematkan santet sebenarnya. Nggak bagus juga kan Nggak santet. bagus. Dan saya jujur pribadi, Iya. saya juga nggak percaya. Saya nggak percaya. Makanya percaya, harus percaya. Bo. Ada santet. Harus percaya sama santet. Jangan. Kalau kita sebagai muslim ya, nggak usah percaya dengan santet. Anggap saja santet itu dongeng. Agar apa? Agar kita tidak terkena sihir. Seperti itu saja. Aku nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, kenapa anggota DPR percaya? Lagi pada bikin RKUHP santet. Emang iya? Iya. Loh, RKUHP santet Anggota DPR percaya santet. Aduh, seharusnya sebagai orang yang memiliki pendidikan, lebih percaya kepada hal-hal yang realistis. Ya meskipun dunia sihir itu ada, anggaplah itu semua sesuatu yang dongeng. Ya, dongeng saja. Tidak akan pernah bisa melukai siapapun atau bisa mencederai siapapun. Asal kita sebagai hamba Allah itu bisa menerapkan atau mensugesti diri kita agar bisa melemahkan energi-energi seperti itu untuk melawannya. Ya, ingat, semakin kita down, semakin kita stres, semakin kita jatuh terpuruk, maka pemikiran kita, mental kita, keyakinan kita akan goyah di sana, akan down. Sehingga mengeluarkan energi dari tubuh kita untuk menguatkan dari bangsa-bangsa seperti itu, yaitu bangsa jin yang gaib. Jadi, tetaplah sugesti diri kita bahwa ikuti saja dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak akan pernah ada yang bisa mencelakai kita, baik itu bangsa penyihir, baik dari manapun mereka datang. Ya, itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita harus percaya pada itu ya, agar kita ke depannya percaya diri. Ya, percaya diri. Tidak takut dengan hal-hal yang santet-santetan seperti itu. Lanjut. DPR pada sekolah semua. Sekolah santet. Bukan pada sekolah untuk mempelajari ilmu hukum itu, gimana caranya santet itu bisa terjerat hukum, orang-orang yang santet ini gitu loh. Walaupun bahasanya bukan santet, tapi akibat perbuatan daripada orang-orang yang melakukan kegiatan supranatural dan mencelakai orang, itu bahasa RKUHP-nya. Dengan ancaman hukuman yang nggak sedikit juga, 6 tahun kadang-kadang kan. Di Banyuwangi beberapa puluh tahun yang lalu itu ada peristiwa dukun santet. Iya. Nah, perlu saya tambahin terkait dengan Gus Irfan pada saat terkait dengan pembicaraan yang panjang lebar begitu. Akan tetapi di sini perlu diketahui bahwasanya manusia itu tanpa usaha rohaniah maupun jasmaniah itu mustahil. Mustahil. Karena dua-duanya itu ada keseimbangan. Ada. Karena dengan adanya rohaniah, maka jasmaniah kita. Tanpa ada rohaniah, bagaimana jasmani mau jalan? Rohani itu ruh, artinya gaib. Ya. Apa yang telah disampaikan, santet gaib. Ya. Gaib. Siapa yang tahu gaib? Oke. Hanya orang-orang tertentu lah Yang diridhoi oleh Allah. Iya. Oke. Siapa yang mengetahui hal gaib? Hanya orang-orang tertentu. Nah, di sini sudah bertentangan dengan Al-Quran ya. Di sini sudah bertentangan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran menjelaskan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Jadi kunci-kunci kegaiban itu hanya ada di Allah, dan manusia tidak akan pernah tahu. Manusia tidak akan pernah tahu. Ya, terlepas itu kita berbicara dengan izin Allah dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu bisa terjadi kalau kita berbicara dengan izin Allah terus-menerus. Allah sudah memberi ketetapan kalau kita tidak akan pernah bisa mengetahui hal gaib, hanya Allah semata yang tahu hal gaib. Kalau kita mau berpikir secara logis ya, ini hal gaib nih. Dia pernah menyampaikan bahwa dia bisa membuka mata batin seseorang atau siapapun atau semua orang untuk melihat hal yang gaib. Apakah teman-teman percaya ayat suci bisa sepelin-pelan itu? Ya. Na'udzubillah min zalik. Para dukun berusaha untuk memerangi Al-Quran sendiri. Para dukun berusaha untuk memperselisih Al-Quran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh orang yang akan melihat gaib tersebut. Ya Allah. Kalau melihat gaib itu bukan hanya merem jadi enggak. Ada orang-orang khusus. Orang-orang itu khusus. juga puru riadoh, usaha. Iya. Riadoh artinya usaha rohaniah. Bukan jasmani. Di samping rohaniah juga ada jasmani di riadoh itu. Puasa. Puasa. Setelah puasa kita riadoh. Jasmani menahan fisik kita capek, mata ngantuk, lelah segala macam. Ingat,
puasa ya. Saya pernah hampir mau diajari hal-hal seperti ini mistis dengan mengamalkan suatu amalan tertentu dengan cara-cara tertentu, puasa-puasa tertentu, makan makanan ini dengan cara seperti ini, lakukan ini, hindari ini untuk mendapatkan sesuatu yang keistimewaan tadi. Saya pernah hampir mau diajari seperti ini dan itu di luar syariat. Itu di luar syariat. Yang mengajari saya orangnya bagaimana? Orangnya sudah jarang sholat, kadang di bulan puasa pun tidak berpuasa. Nah, disitulah saya mulai kehilangan keyakinan bahwa orang itu bisa memiliki ilmu yang disebut gaib. Bagaimana mungkin orang itu bisa dikatakan memiliki ilmu hal demikian, sedangkan dengan syariat saja tidak tunduk. Nauzubillah min dzalik. Ingat teman-teman, hal-hal seperti ini hanya dilakukan oleh para orang yang sudah tersesat dari segi akidahnya. Dan dia akan semakin disesatkan, dan akan menyebarkan kesesatannya kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Makanya orang yang mau melakukan riyadhah, maka orang tersebut akan mendapatkan sesuatu kelebihan. Nah, bener kan?